Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan lisanku agar mereka paham mendengar perkataanku. Nah, panitia ya dari ITM yang ini banggakan, alhamdulillah hari ini Nanda semua dapat menjalankan pelatihan Taruna Melati 1 dengan sangat luar biasa ya. Mengapa? Karena kemarin Umi datang insya Allah juga tepat waktu, kurang 4 menit, tapi di sini sudah siap semua. Berarti kalian jauh sebelum jam 9 sudah berada di lokasi ya. Itu ciri-ciri akhlak mahmudah ya. Baik, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat semua? Alhamdulillah. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan serta kesempatan sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka kita bertaklim ya, dalam rangka kita menuntut ilmu pada momen pelatihan Taruna Melati 1 ya. Tentang apa? Tentang akidah. Apa itu akidah anak-anakku? Akidah itu adalah mengesahkan ya. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian ditanya apa itu akidah, mengesahkan, siapa yang diesahkan? Allah. Lalu kalau ada yang bertanya bagaimana dengan Tuhanmu yang satu itu? Apa pertanyaannya? Apa jawabannya? Siapa Tuhanmu? Tuhanmu adalah Allah. Di mana dia? Bagaimana rupanya? Kalau ada yang bertanya begitu, jawablah sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Ikhlas. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah itu suatu ketika seorang bertanya ya, dari tafsir Ibnu Katsir ya, mengutip dari riwayat Ubay bin Ka'ab bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya. Ya Muhammad, berikan aku gambaran tentang bagaimana Tuhanmu ya. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas. Inilah yang menjadi asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas. Jadi ketika seorang bertanya tentang bagaimana rupa Tuhanmu, tolong gambarkan, katanya kepada Nabi Muhammad, lalu turunlah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas surat yang keberapa? Surat yang ke-112. Surat Al-Ikhlas surat yang keberapa nak? Surat yang ke-112. Berapa ayat? 4 ayat. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,
dan tidak ada yang menyerupai atau yang setara dengan dia. Qul huwallah, katakanlah Allah itu satu. Sekarang ada enggak di zaman now ini yang punya Tuhan tiga? Banyak. Orang Nasrani Tuhannya berapa? Tiga. Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa. Tiga Tuhannya ya. Nah, miliknya tiga Tuhannya. Nah, orang Muslim ada yang juga memiliki Tuhan selain Allah? Banyak. Siapa Tuhannya? Bukan. Kalau orang Muslim itu yang ada Tuhannya selain Allah adalah ketika dia meminta bukan kepada Allah. Contoh, punya masalah, lari ke mbah dukun. Ya enggak? Lagi kecewa, galau, lari ke mbah dukun. Itu namanya sudah menuhankan Tuhan selain Allah. Padahal Allah sudah bilang apa tadi? Allahus Samad. Allah tempat kita meminta segala sesuatu, termasuk mau pintar, bilang sama Allah. Mau jadi orang hebat, bilang sama Allah. Ya, mau jadi penguasa di negeri ini, bilang sama Allah. Allah kasih enggak? Allah kan kasih, karena Allah yang bilang ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Umi lanjutkan makna daripada surat Al-Ikhlas yang menjadi dasar daripada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Umi ingin katakan kepada Nanda semua. Jadi temanya mewujudkan kader yang unggul dalam intelektual, berakhlak, berpikir kritis dan berjiwa pemimpin untuk IPM berkemajuan. Tema ini sangat luar biasa anak-anakku, mewujudkan kader yang unggul dalam intelektual. Nah, maksudnya gimana sih? Anak-anakku semua yang menjadi kader ini harus memiliki intelektualitas yang unggul, yang berlian, yang keren, yang hebat, yang bagus. Nah, yang unggul itu yang bagaimana? Yang berakhlak. Jadi nggak cukup kita hanya pintar saja atau EQ-nya saja yang main, yang menonjol, tetapi juga kita harus punya EQ atau emotional quotient atau rasa empati. Mau hebat, mau pintar harus berakhlak. Harusnya ini yang paling pertama Umi sampaikan kepada Nanda semua ya. Kemudian di sini berpikir kritis. Boleh nggak kita kritis? Boleh dong, boleh. Di sini kita punya ayahanda, pimpinan daerah Muhammadiyah Lombok Timur. Siapa? Siapa? Abima Malik. Dan banyak lagi ayahanda kita, 13 banyaknya. Ya. Kemudian ada ibunda kita, ibu-ibu Aisyah. Ada kakak kita pemuda Muhammadiyah. Kemudian Nasihatul Aisyah. Kemudian kakak kalian ini IPM. Ya. Nah, itu kita boleh mengkritisi jika dia salah, tetapi harus dengan akhlak. Nggak boleh misalnya ketika kita melihat ayahanda atau ibundanya salah, kita langsung protesnya begini. Ayahanda, tahu nggak sih? Gitu. Boleh nggak seperti itu? Tahu nggak si ayahanda di Muhammadiyah itu tidak seperti ini loh. Waduh, bahaya kalau anak-anak kader IPM seperti itu cara mengkritisinya. Ada nggak hari ini? Ada. Maka anak-anakku ini adalah asas, dasar ya, dasar pengkaderan ini.
Kalian ini semuanya adalah sumbu pergerakan. Jadi sumbu pergerakan ini harus bagus nyalanya. Ya, dari mana nyala itu yang bagus? Dari akhlak. Kemudian berpikir kritis dan berjiwa pemimpin. Anak-anakku semua, perhatikan. Nanda semua yang ada di sini berapa jumlahnya? Sekitar 40 lebih ya. Maka yang 40 ini adalah calon pemimpin. Tidak boleh menjadi anak yang biasa-biasa saja. Harus menjadi anak yang luar biasa. Kalian semua ini adalah pemimpin. Maka seorang pemimpin itu harus memiliki akhlak. Ya, jadi sesuai dengan temanya, kita itu punya intelektual, kemudian juga kita berpikir kritis dan juga berjiwa pemimpin. Semuanya ini harus didasari dengan akhlak. Makanya hari ini kita belajar tentang akidah akhlak. Mengapa akidah akhlak? Pertama, akidah itu kan dalam rangka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita harus kuat. Ya. Kalau keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah 100%, tentu dong Rasulullah juga demikian. Sebagaimana saksi kita, ya. Setiap kali kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa kaitannya dengan akidah akhlak? Satu, setelah kita mengesahkan bahwa itu adalah bentuk daripada akidah kita, maka realisasi, aplikasi, implementasi daripada ketauhidan kita kepada Allah adalah kita mengikuti akhlaknya Rasulullah. Jangan ada yang mencatat dulu, ya. Semua fokus lihat Umi dulu, ya. Sekali lagi, korelasi yang kuat antara akidah dan akhlak adalah setelah kita bertauhid yang kuat kepada Allah, maka tentu aplikasi daripada akhlak kita adalah mengikuti akhlaknya Rasulullah. Nah, anak-anakku tadi Umi sudah bertanya, masih ingat atau tidak apa tadi tauhid itu? Mengesahkan Allah. Nah, jadi sejarahnya daripada mengesahkan salah satu pertanyaan daripada sahabat, ya. Kemudian ada lagi dikisahkan dalam riwayat yang berbeda, seorang badui bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, tunjukkan kepadaku bagaimana tuh surah Al-Ikhlas. Sama kisahnya dengan yang tadi, tapi ini dalam ayat yang berbeda. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umi lanjutkan, mengapa Allah menurunkan Al-Ikhlas? Coba kenapa ini? Mengapa Allah turunkan surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas ini adalah selain namanya daripada surat Al-Ikhlas, juga namanya surat ya, pengetahuan tentang Allah. Juga surat Al-Asas. Pernah dengar? Jadi nama lain daripada surat Al-Ikhlas ini adalah surat mengetahui tentang keesaan Allah. Kemudian juga surat Al-Asas, dasar daripada ketahui. Nah, kita ulangi lagi tadi, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahus somad. Apa artinya Allahus somad? Apa artinya Allahus somad tadi? Kita bergantung, kita sesuatu.
Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, Allah punya bapak tidak? Punya bapak? Punya ibu? Maka benar kata Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai dengannya atau yang setara dengan dia. Ada yang sama rupanya dengan Allah? Tidak ada. Ya, karena kita tidak boleh memikirkan zatnya. Yang boleh kita pikirkan apanya? Ciptaannya. Oke. Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka aplikasi dari bentuk ketauhidan kita setiap hari adalah sedikit-dikit Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini bukti daripada ketauhidan kita. Contohnya bagaimana? Kalian misalnya hari ini tidak punya uang, jangan cepat-cepat bilang sama temannya, tapi bilang dulu sama Allah, ya Allah, hari ini hamba tidak punya uang, ya Allah, segerakan dong rezekinya, gitu ya. Allah lagi, besok kalian kesulitan lagi, bilang lagi sama Allah, nah, ya. Nah, kemudian Allah terus ke Allah, karena kalau ke teman terus, teman akan bosan. Tapi kalau ke Allah bagaimana? Allah yang nyuruh, minta sering. Ya Allah, ini kepala hambamu kok butuh. Kalau lagi bicara agama kok susah masuknya. Apa yang kita bilang? Itulah mengapa Umi ajarkan setiap pagi, Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah aku tentang agama dan ajarkanlah aku tentang sesuatu yang sulit. Tuh, kalau kita minta sama Allah, insya Allah nanti pasti Allah akan mudahkan. Nanti dicoba ya, setelah kalian khusyuk berdoa, Allahumma faqihni fid dini, terus belajar, insya Allah pasti Allah akan mudahkan. Apa lanjutan doanya lagi? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allah yang memberi kemudahan, Allah yang memberi kesulitan. Lalu kita minta kesulitan itu dimudahkan. Itu praktik daripada tauhid, anak ya. Jadi jangan bingung gimana sih cara kita mempraktikkan tauhid, ya ini sedikit-sedikit Allah. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat saking cintanya kepada surat Al-Ikhlas yang berbicara tentang ketauhidan kepada Allah. Kalau jadi imam selalu setelah membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian membaca surat Al-Ikhlas, ya. Sebelum dia membaca surat yang lain, membaca surat Al-Ikhlas dulu, begitu seterusnya sampai makmumnya berkata begini, kok kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Tidakkah ada surat yang lain selain surat Al-Ikhlas? Aku, kata imam ini, sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Lalu karena terlalu sering membaca surat Al-Ikhlas, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita yang satu ini kok selalu membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya, kayak tidak ada ayat yang lain, katanya. Lalu apa kata Rasulullah? Akhbiruhu innallaha yuhibbu. Ya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, beritakanlah kepada dia, sahabat yang selalu menjadi imam, yang selalu membaca surat Al-Ikhlas itu, bahwa dia dicintai oleh Allah. Makanya anak-anakku, sekali lagi, bahwa
surat Al-Ikhlas ini begitu hebat ya tentang ketauhidan, makanya terus dibaca, sering-sering dibaca. Kalau tidur anak-anakku baca apa? Surat apa saja yang dibaca kalau lagi tidur? Surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayatul Kursi. Sering-sering baca surat Al-Ikhlas ya, dan ayat-ayat yang lain. Nah ini anak-anakku ya, kalau kalian ditanya nanti Tuhanmu bagaimana ya jawabnya tadi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya pede ya dijawab dengan surat Al-Ikhlas. Tapi anak-anakku pahami dulu maknanya ya. Nah kemudian anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, calon-calon pemimpin ini harus kuat akidahnya, nggak boleh lemah ya. Nanti di rumah buktikan bahwa akidah anak-anakku ini semuanya kuat. Kalau misalnya nanti orang tua di rumah ngajak ziarah kubur, kemudian misalnya kalian diminta untuk berdoa, ya Allah gitu ya, berdoanya di kubur ya, ya salafus saleh, orang yang sudah meninggal tempatnya minta doa, panjangkan umur hamba. Mintanya kepada siapa? Kepada orang soleh. Boleh tidak? Tidak boleh. Minta tetap kepada Allah. Lo banyak sekarang makam-makam kita yang dimuliakan sehingga mintanya ke sana. Ya, ada enggak? Ada makam-makam yang dikeramatkan? Makanya besok kalau misalnya ananda semua itu kalau pulang kemudian diminta berdoa di depan makamnya yang dianggap keramat, bilang, Bu, Pak, kalau kita berdoa cukup mintanya sama Allah. Tapi boleh kok ziarah kubur, itu boleh. Yang tidak boleh adalah meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Halo. Jangan ngantuk ya. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu daripada bentuk ketauhidan kita, harus tegas karena kalian ini adalah calon pemimpin, tegas dalam kebenaran. Kemudian bentuk daripada ketauhidan, salah satu contoh ketika misalnya Bilal bin Rabah disiksa ya. Bilal mengatakan apa? Ahad, Tuhanku adalah satu. Hingga akhir hayatnya mengatakan Ahad. Kemudian tahu Asia nanda soleh-solehah? Siapa Asia? Istri Fir'aun. Bagaimana istri Fir'aun? Istri Fir'aun sepanjang bersama Fir'aun tidak pernah Fir'aun tahu bahwa Asia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Fir'aun tahu, murka Fir'aun. Lalu apa yang terjadi pada diri Fir'aun? Marah besar. Pada siapa? Asia. Lalu Fir'aun mengikat kedua kaki Asia, kemudian mengikat kedua tangan Asia dan menidurkan Asia di atas padang pasir yang begitu tandus dan panas. Ya. Nah, walaupun demikian, setelah Asia disiksa terus ya, secara tidak manusiawi oleh suaminya sendiri ya, algojo-algojonya Firaun itu. Tapi yang nyuruh kan Firaun, ya. Yang nyuruh menyiksa Asia Firaun. Nah, Asia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum berdoa, di saat dia disiksa, malaikat selalu datang menaungi Asia agar tidak kepanasan. Karena ini memang janji Allah ya. Bagi orang yang memiliki ketauhidan, orang yang berbuat kebaikan, maka Allah yang akan melindunginya. Ya, termasuk Asia. Lalu Asia berdoa dalam surat At-Tahrim ketika Fir'aun memerintahkan kepada algojonya untuk melempar batu yang besar ke atas dadanya Asia.
Apa doanya Asia dalam surat At-Tahrim? Rabbni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di dalam surga di sisimu ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Asia dan kemudian Al-Budi tersebut menjatuhkan batu besar di atas dada Asia, tapi Asia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirasakan apa? Surga yang sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dibaca ya dalam surat At-Tahrim ayat 11. Apa bunyinya tadi? Rabbni, bangunkan aku baitan fil jannah, rumah di surga. Tuh, kalau orang yang tauhidnya kuat, kita tidak boleh takut. Nah, jadi anak-anakku kalau ketauhidannya kuat, jadi kalian akan menjadi pemimpin yang hebat. Nah, kemudian yang kedua, akhlak. Nah, jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh Ibnu Qatadah, "Ya Rasulullah, wahai Aisyah radhiyallahu anhu, bagaimana sih anaknya Rasul?" Gitu ya. Apa jawaban Aisyah? Khuluquhul kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Akhlak Rasul itu Al-Quran berjalan. Anak-anakku, Rasulullah itu diutus untuk apa? Diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk mencerdaskan manusia, bukan, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Mengapa Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak? Itu menunjukkan bahwa akhlak adalah hal yang sangat penting, yang paling utama. Makanya dikatakan al-adabu fil ilmi, adab itu lebih utama daripada ilmu. Mau S1, S2, S3 gak ada artinya kalau tidak ada akhlaknya. Orang semakin tinggi ilmunya mesti semakin merunduk. Seperti padi, tawaduk. Padi itu kalau kebanyakan isinya merunduk, ya enggak? Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tulis, apa kata Allah? Laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah, ya, ada akhlak yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat. Mau dapat rahmat tak? Maka contohlah Rasul. Dan bagi orang-orang yang akan didatangkan hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan banyaklah berzikir atau mengingat Allah, ya, banyak-banyak kita ingat sama Allah, ya. Bagaimana anak Rasul? Salah satu contohnya adalah Rasulullah itu sangat rifqan. Apa rifqan itu? Sangat lemah lembut, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada binatang, kepada semut misalnya. Semut yang berjalan di tembok itu kalau kita apain? Kasih kapur aja. Biar apa?
Biar. Tetapi kalau Rasulullah membiarkannya, ya, bahkan kalau bisa menaruhkan makanan, ya itu kalau Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan kalau kita mau menyembelih binatang pada kurban misalnya, tidak boleh kambingnya kita geret-geret kakinya untuk disembelih, tidak boleh. Dia harus dituntun kambingnya, ya, ke tempat penyembelihan dengan baik. Lalu agar tidak menyakiti yang kita sembelih, diapain? Pisaunya ditajamkan. Agar apa? Agar binatangnya tidak kesakitan. Bisa dibayangin loh kalau binatangnya kesakitan, kita juga yang nggak kuat kayaknya makan kambingnya, ya. Terbayang-bayang terus lihat kambingnya yang gitu ya. Mungkin tidak mau makan daging kurban nanti. Nah, itulah Rasulullah terhadap binatang pun sangat rifqi, sangat lembut. Lalu bagaimana dengan kepada manusia? Dengan kepada manusia juga Rasulullah sangat luar biasa. Mau dikisahkan? Jadi Rasulullah SAW ketika berjalan menuju masjid, seorang laki-laki selalu memanggil beliau Muhammad, ya. Setelah Nabi Muhammad menoleh, langsung gitu. Langsung diludahi Nabi Muhammad, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengusap ludah orang tersebut, ya. Kalau kita diludahin, apa yang terjadi? Ambil batu langsung dilempar. Belum puas ambil batu langsung dilempar, laporkan ke orang tua. Belum puas, begitu kalau kita, ya. Tapi kalau Rasulullah bersihkan. Besoknya lagi Rasulullah pergi ke masjid, dipanggil lagi namanya Muhammad. Rasulullah menoleh. Setelah Rasulullah menoleh, diludahi lagi. Ya Allah, sedih ya. Coba bayangin gimana kita nih cintanya kepada Rasulullah, kalau Rasulullah kita diludahi. Ketiga kalinya Muhammad, Nabi menoleh lagi, diludahi lagi. Apa yang terjadi pada diri Rasul? Mengusap kembali ludah orang tersebut. Besoknya Nabi Muhammad lewat untuk sholat ke masjid. Kok sepi? Kok nggak ada yang manggil? Kok nggak ada yang ngeludah, kata Rasul, ya. Rasulullah cari tahu siapa itu yang sering manggil saya setiap hari ke masjid dan setiap hari meludahi saya. Dapatkah kabar Rasulullah bahwa yang meludahi itu sedang sakit? Lalu Rasulullah SAW segera mencari makanan. Untuk apa? Untuk dibawakan kepada yang meludahinya. Assalamualaikum. Siapa tuh? Katanya yang sakit ini, ya. Aku Muhammad. Muhammad siapa? Ya. Lalu setelah Muhammad dibukakan pintu, Nabi Muhammad dibukakan pintu, Muhammad mengatakan, "Aku Muhammad yang setiap hari engkau ludahi." Malulah, ya. Orang yang meludahi tersebut malu. Kenapa malu? Karena orang-orang kafir yang menjadi sahabatnya di saat dia sehat, satu pun tidak ada yang menegurnya. Lalu orang kafir tersebut yang sering meludahi Rasul meminta maaf kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, aku meminta maaf." Lalu bersaksi dan bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mengapa sampai bersaksi? Karena melihat kesabaran dan ketulusan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kedua daripada kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang nenek
yang selalu mengemis di pasar, ya. Kemudian datang Rasul, wahai nenek, aku akan memberikanmu makanan. Tapi sebelum Rasulullah memberikan makanan, karena Rasulullah tahu nenek ini ompong, tua, ya, buta, lalu Rasulullah meremas-remas dulu makanan itu sehingga makanan itu lembut. Setelah lembut, lalu disuapi kepada nenek buta itu. Nyam 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 nyam. Enak kan karena sudah lembut. Setelah mengunyah makanan, lalu ngomel. Yang diomelin siapa? Nabi Muhammad. Muhammad itu, ya, dia tidak tahu kalau yang memberi makan ini adalah Nabi Muhammad. Besoknya terulang kembali memberi makan si nenek yang buta itu, terus begitu, ya, sampai suatu ketika terlalu sering Rasulullah memberi makan hingga nenek ini suatu ketika tidak diberi makan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah sudah tidak ada. Jadi yang melanjutkan kebiasaan Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar datang ke Aisyah. Wahai Aisyah anakku, apa sih kebiasaan Rasul? Lalu diceritakan oleh Aisyah, kebiasaan Rasul adalah salah satu diantaranya memberi makan orang tua yang buta. Di mana? Di pasar sana, kata Aisyah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq datang ke tempat si nenek buta ini dan memberi makan kepada nenek buta. Tetapi kan Abu Bakar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Abu Bakar langsung saja memberi makan kepada nenek tersebut. Lalu nenek tersebut menyepak tangan Abu Bakar As-Siddiq. Oh, ini kok beda ya? Tidak selembut yang biasanya. Kok beda ini? Katanya. Lalu apa kata Abu Bakar? Nenek, tahu tidak sih kalau yang kemarin rasa makanan itu lembut dan enak karena yang menyuapimu adalah Rasulullah yang sering kamu maki itu sebelum itu. Makanya kalau kita cinta Rasul harus kita sering-sering bersolawat, nah ya. Allahumma sholli ala tuh Rasul itu. Makanya Aisyah bilang tadi akhlaknya Al-Quran. Bisa kita tiru? Bisa dong. Karena memang Rasul diutus untuk kita tiru akhlaknya. Nah, jadi anak-anakku, setelah diberitahu oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang menyuapinya adalah Muhammad yang sering dia caci, menangislah nenek buta ini dan mengatakan, ya Allah, aku bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuh, jadi Nabi Muhammad itu membuat orang masuk Islam itu bukan diceramahi melulu, bukan, tetapi diberikan contoh melalui sikap dan kepribadian Rasulullah. Kalian adalah calon pemimpin, nggak boleh egois, tidak boleh emosian, ya. Pemimpin itu harus tenang, ya. Tapi kita biasanya perempuan kadang-kadang suka panik ya, gitu kayak Umi ya. Nah, jadi harus pemimpin memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Rasul, dan pemimpin itu harus memiliki akidah yang kuat sebagaimana akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Umi akhiri dulu dengan sama-sama kita membaca adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya, tetap semangat.